Haleluya, shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita akan memuji, menyembah Tuhan. Dan biarlah kita membuka hati kita, Roh Kudus tercurah atas setiap kita hari ini. Dan kita boleh merasakan akan lawatan Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, oh Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Mari angkat tanganmu, nyanyikan. Nyatakan
Ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesus, Yesus, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja bagi kami umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus, penuhi kami dengan Roh-Mu, tuntun kami dengan Roh-Mu, urapi kami dengan Roh-Mu. Ya Tuhan, hidup kami hampa tanpa-Mu, ya Roh Kudus. Haleluya, Tuhan. Kiara laba sikara lamo, kiara laba sikara lamo. Haleluya. Mari penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh melihat kuasa urapan Tuhan terjadi atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Curahkan lebih lagi Roh-Mu atas hidup kami. Kinara laba sikara laba kara laba sikara laba. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari jemaat Tuhan nyanyikan dengan iman bagi Yesus Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, oh, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Dan saat hari ini saudara dan saya boleh ada semua karena Roh Tuhan yang menyertai dalam kehidupan saudara, yang menyertai dalam keluarga rumah tangga saudara, yang menyertai pelayanan saudara, yang menyertai segala aktivitas kita semuanya. Sehingga kita boleh sampai hari ini boleh memuji memuliakan Tuhan bersama-sama. Dan tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Hari ini terima kasih buat kasih anugerah-Mu, buat pemeliharaanmu, buat penyertaan-Mu yang sempurna. Dan terlebih terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang Tuhan sudah curahkan, berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sehingga hidup kami hidup yang berkelimpahan. Hidup yang mengalami kemenangan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah hidup saudara dan saya dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh Roh Allah, dituntun oleh Roh Kudus. Saya percaya ketika saudara dan saya kita berada dalam pimpinan Roh Kudus, kita tidak takut bahaya, kita tidak takut malapetaka, kita tidak takut dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Karena kita tahu persis ada Roh Kudus yang menghibur, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, bahkan menegur dalam kehidupan saudara. Bahkan Roh Kudus yang memimpin kehidupan saudara dan saya untuk kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Yehezkiel 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yehezkiel 37 ayat pertama sampai ayat ke-10. Firman Tuhan berkata demikian dengan berikut kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Ayat keempat, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengarlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin. Dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali, mereka menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang sangat besar. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ternyata bahwa pencurahan roh Allah, orang-orang yang dipenuhi oleh roh Tuhan atau roh kudus. Itu bukan hanya di perjanjian baru saja. Tetapi mulai dari perjanjian lama. Banyak orang-orang yang mengalami kepenuhan roh Allah. Hidupnya dipenuhi oleh roh Tuhan. Nah, saya percaya siapapun saudara dan saya, kalau hidup kita dipenuhi oleh roh Allah, maka
segala sesuatu apapun yang kita kerjakan, kita nggak akan pernah khawatir dan kita nggak akan pernah takut dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Sama yang seperti dialami oleh Yehezkiel. Ayat yang pertama, di sini adalah dengan perikop kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa saudara dan saya ketika kita berada di dalam lembah kekelaman, kita berada di tempat yang tidak nyaman, kita berada di tempat sesuatu hal yang tidak ada pengharapan, kita berada satu tempat yang tidak mengenakan. Saudara, saya percaya saudara akan senantiasa mengalami ucapan syukur. Saudara tidak akan pernah takut dan khawatir kalau saudara dituntun oleh Roh Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Yehezkiel. Yehezkiel ini mengalami satu hal yang luar biasa. Ketika saat itu dibawa oleh Tuhan, ya, dibawa oleh kekuasaan Tuhan, meliputi Yehezkiel. Di sana dikatakan bahwa Tuhan membawa Yehezkiel keluar dengan perantaran rohnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, jangan takut. Dimanapun saudara berada, dimanapun Tuhan tempatkan dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin di tempat kering, mungkin di tempat yang tidak subur, mungkin di tempat yang tidak bisa ditanami sesuatu, mungkin di tempat-tempat yang susah kita mencari uang untuk mencari nafkah, atau susah di tempat pelayanan yang ada. Saya mau kasih tahu, ketika saudara dituntun oleh Roh Tuhan dan Tuhan membawa saudara di sana, saya percaya bahwa saudara tidak akan pernah takut dan khawatir. Kalau Yehezkiel, dia mengalami sesuatu mujizat yang luar biasa. Tuhan bawa Yehezkiel yang sungguh luar biasa ini. Nah, mungkin kita nggak bisa membangkitkan orang yang kelihatan mati. Tetapi paling tidak ketika saudara dipenuhi oleh Roh Allah, saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, dan saudara dibawa oleh Roh Kudus di tempat di mana saudara berada. Di tempat yang seharusnya tidak kita inginkan. Tidak sesuai dengan hati kita. Tidak sesuai dengan pikiran kita. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan mau supaya saudara menjadi berkat di mana saudara berada. Mungkin kita ditempatkan sesuatu yang tidak nyaman. Tetapi karena Roh Tuhan ada pada diri saudara dan saya, maka yang tidak di tempat yang tidak nyaman itu menjadi nyaman bagi saudara dan saya. Karena ada Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara dibawa oleh Tuhan di satu tempat yang kering, yang mati istilahnya. Tidak ada pengharapan, tidak ada kehidupan di sana. Tetapi ketika saudara dan saya ada Roh Kudus, maka dimanapun kita berada, kita ada pengharapan. Dan di situ pasti ada kehidupan. Karena ada Roh Kudus yang memimpin dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Saya terlalu percaya kalau saudara dan saya kita dipimpin oleh Roh Allah, kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Di mana saja saudara berada, saudara akan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu rekan saya, partner saya, dia berkata demikian, kalau Pak Johannes dilepas di tengah hutan, jangan takut, pasti dia hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan karena kemampuan dan kekuatan saya, tetapi semua karena Roh Tuhan yang memberikan kemampuan kepada saya untuk saya bisa hidup di mana saja, kapan saja, dan apa saja yang kami alami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka kita saat hari ini, mari kita minta kepenuhan Roh Kudus itu memenuhi dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus memenuhi dalam kehidupan kita, sehingga sudah tidak ada rasa yang namanya kita kekhawatiran, tidak ada rasa yang namanya kita sakit hati, tidak ada rasanya kita yang namanya kecewa, tidak ada rasanya namanya kita dengar sesuatu hal yang tidak baik. Karena semuanya hidup saudara dan saya dilingkupi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ada hanya keberanian dan ucapan syukur karena kita tahu persis ada Roh Kudus yang memelihara saudara dan saya. Jangan main-main Bapak Ibu Saudara bahwa roh yang diberikan kepada saudara dan saya, yaitu Roh Kudus, itu yang memimpin saudara adalah Yesus sendiri, Tuhan sendiri. Nah, saya percaya ada maksud dan tujuan ketika saudara dibawa ke tempat sesuatu yang tidak mengenakan, yang tidak nyaman,
yang tidak bisa berbuah, yang tidak bisa menghasilkan di tempat itu saudara ditempatkan. Saya mau kasih tahu, berarti Tuhan sudah memperlengkapi saudara supaya saudara bisa menghidupkan di tempat saudara di mana saudara berada. Nah, di sini seperti Yeskiel, ketika dibawa oleh Roh Tuhan, dibawa dalam kekuasaan Tuhan, meliputi Yeskiel dengan perantaran rohnya dan menempatkan Yeskiel di tengah-tengah lembah. Pada saat itu Yeskiel tidak mengalami sesuatu ketakutan atau kekhawatiran. Karena di situ dikatakan bahwa dia menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Yeskiel sudah ditempatkan di tempat yang lembah, tidak ada sesuatu di sana, bahkan justru di lembah itu yang banyak adalah tulang-tulang. Dengan kata ini sudah tidak ada kehidupan, tidak ada pengharapan, tidak ada sesuatu hal yang bisa membuat dia bahagia, dia damai sejahtera. Saya percaya dalam kehidupan saudara dan saya kalau kita mendapatkan sesuatu tulang-tulang manusia, pasti kita rasanya rasa aneh dan rasa khawatir dan takut. Gak ada kehidupan ini. Tetapi ayat kedua, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Maksud dan tujuan Tuhan untuk membawa Yeskiel ke dalam lembah dan melihat tulang-tulang yang sangat kering, yang gak mungkin bisa dihidupkan lagi, yang gak mungkin dia bisa bangkit kembali, tetapi pada saat hari itu bahwa Yeskiel dibawa oleh Tuhan di dalam lembah saat itu, yang adanya cuma tulang-tulang kering. Ternyata maksud dan tujuan Tuhan membawa Yeskiel ke sana supaya ada perubahan di sana. Saya mau kasih tahu, saudara dan saya ketika Tuhan izinkan saudara di mana saudara berada, berarti maksud Tuhan supaya ada perubahan di mana saudara berada. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara ditempatkan di mana saudara berada, berarti saudara sudah dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dan saudara siap mengadakan perubahan. Yang mati bisa bangkit, yang kering bisa basah, bahkan sesuatu yang tidak bisa mungkin untuk manusia bisa semuanya jadi mungkin. Sama yang seperti dialami oleh Yeskiel. Ayat ketiga. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan, Allah, engkaulah yang mengetahuinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara dan saya, kita berada di satu tempat yang tidak nyaman, yang tidak enak. Saudara, mari kita berkata bahwa Tuhan, Engkau yang mengetahui kemampuanku, Engkau yang mengetahui bahwa tempat ini bisa dijadikan tempat yang makmur, dijadikan tempat yang hidup, dijadikan tempat yang luar biasa, menjadikan tempat yang diberkati oleh Tuhan, bahkan di tempat di mana aku berada bisa membawa perubahan yang luar biasa, perubahan yang positif, di mana saya berada, di situ diberkati oleh Tuhan. Karena kita sudah ada Roh Kudus, Roh Tuhan yang memimpin saudara dan saya. Dan seterusnya, bahwa maksud Tuhan membawa Yeskiel ke dalam lembah yang berada saat itu. Yang ada hanya tulang belulang. Yang ada hanya tengkorak. Yang ada hanya tulang kering, bukan tulang basah. Berarti sudah berpuluh-puluh tahun tulang itu mengering. Orang mati itu sudah begitu puluhan tahun meninggal. Tuhan tidak punya maksud untuk mengucilkan. Tuhan tidak punya maksud untuk hal yang jahat buat Yeskiel. Tetapi maksud Tuhan membawa Yeskiel ke tempat lembah saat itu. Supaya ada perubahan. Yang tidak baik menjadi baik. Yang mati menjadi hidup. Bahkan dengan kata lain yang tidak ada harapan menjadi ada harapan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadikan hidup saudara dan saya menjadi orang-orang yang merubah keadaan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Merubah keadaan. Yang tidak ada pengharapan menjadi ada pengharapan. Saudara ditempatkan di mana saudara berada. Saudara merubah orang-orang yang bersungut-sungut menjadi orang-orang yang bersyukur.
Karena Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya yang menghibur, memberikan kekuatan, memberikan penolong dalam kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Ini renungan firman Tuhan yang sangat singkat. Pesan saya, jangan takut. Dimanapun saudara berada, sekalipun berada dalam lembah. Dan lembah itu tidak mungkin lagi dijamah oleh orang. Mungkin secara kasat mata. Tetapi ketika masih ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, tempat itu akan diberkati oleh Tuhan. Dan saudara yang akan membawa perubahan tempat itu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang sangat singkat. Tapi memberkati kehidupan saya. Bahwa sekalipun ketika kita berada di tempat sesuatu yang tidak nyaman. Tetapi bersama dengan Roh Kudus, tempat itu menjadi nyaman. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan penuhlah Roh Kudus. Sampai selama-lamanya. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Hari ini, terima kasih buat kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Yang menolong, menghibur, menguatkan kehidupan kami. Sehingga kami boleh berada sampai hari ini. Kami boleh menghadapi hal-hal yang kami alami Tuhan. Kami percaya ada maksud dan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan tempatkan di mana kami berada. Saat hari ini kami berdoa buat pemerintahan bangsa Indonesia. Kebetulan Tuhan Engkau tempatkan kami di bangsa Indonesia. Tuhan kami berdoa buat bangsa Indonesia. Biarlah orang-orang yang percaya di Indonesia ini Tuhan. Membawa perubahan yang positif buat bangsa Indonesia. Membawa damai, sukacita, kesejahteraan Tuhan. Bahkan kasih yang daripada Kristus Tuhan. Terpancar bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau. Hidupi mereka dengan penuh Roh Kudus Bapa. Terima kasih. Berkati Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, TNI Polri, bahkan sampai ke jajarannya Tuhan. Sampai ke RT RW, sampai di pelosok daerah, lembah-lembah dan bukit-bukit, pulau-pulau. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Berkati mereka semuanya. Jadikan mereka pemerintahan yang bijaksana. Pemerintahan yang mengayomi rakyat. Yang senantiasa membuat rakyatnya semakin hari semakin takut akan Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri Tuhan ibadah saat hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Sampai selamanya, sampai Engkau datang yang kedua kali Bapa. Terima kasih. Saya mengucap syukur buat kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Biarlah berkat Abraham, Isa dan Yakub menyertai kehidupan kita semuanya. Biarlah berkat kasih setia Tuhan. Biarlah berkat kedamaian, berkat sukacita, pengharapan, bahkan senantiasa ucapan syukur mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Pentakosta. Biarlah roh Tuhan menyala-nyala dalam kehidupan saudara dan saya. Dan tetaplah hidup di dalam Roh Kudus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.